Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Segera Arya Binangun angkat tangan isyarat untuk para pendekar melakukan serangan balik. Bersama diakhirinya formasi cakram, ratusan pendekar Sekar Buana menyebar menghajar para prajurit yang sebelumnya menekan mereka. Para Srikandi tidak tinggal diam, panah mereka lepaskan melesat mengejar mengenai musuhnya. Dalam sekejap, 200 prajurit Arya Jenggala meregang nyawa. Hingga jumlah mereka kini seimbang, Arya Jenggala dengan 500 pasukan yang tersisa, melawan Arya Binangun dengan 500 pasukannya. Namun dengan kondisi yang berbeda. Pasukan Arya Jenggala dalam kondisi tidak baik. Sementara pasukan Arya Binangun tampil terpimpin dengan baik. Sekilas yang melihat akan tahu bahwa kemenangan mutlak segera diraih pihak Arya Binangun. Sesaat perang terus berkecamuk. Ki, bantu Ki Aditya! Teriak Arya Binangun ke Kamandaka, disambut dia yang pergi membawa 100 pasukannya, membantu Aditya melawan Wirabumi dan Wirabwana. Mahaguru Arya Jenggala sesaat linglung di atas kudanya dikarenakan memikirkan sebuah kekalahan pahit yang segera menghampirinya. Hingga sepasang mata Arya Jenggala yang menatap tajam ke arah Arya Binangun. Disusul dia yang turun dari atas pelana kuda guna menghampiri Arya Binangun yang sedang membantai prajuritnya. Arya Jenggala menyadari satu hal, bunuh dan kalahkan Arya Binangun maka kemenangan akan kembali kepadanya. Arya Binangun, lawanmu adalah aku! Teriak Arya Jenggala sembari berlari menuju Arya Binangun. Arya Binangun tersenyum. Dengan cepat dia menyongsong kedatangan Arya Jenggala sembari berlari menyambut kedatangan musuhnya. Sesaat dua kubu saling bertemu. 500 pasukan Arya Jenggala yang tersisa melawan 500 pasukan Arya Binangun. Perang berkecamuk sangat hebat. Tidak ada lagi siasat ataupun strategi. Hanya ada pedang bertemu pedang serta anak panah yang melesat memburu sasarannya. Fisik serta kemampuan dua pasukan benar-benar diuji. Di tengah medan perang, Arya Binangun serta Arya Jenggala sedang berlari guna menyapu satu sama lain hingga pedang mereka saling bertemu. Sementara Wulandari dan Pitaloka serta para pemanah berkumpul dalam satu barisan membentuk formasi lingkaran sembari menembakkan anak panah ke berbagai arah. Di tengah pertempuran, Ki Dharmajaya beserta para pendekar Sekar Buana bahu-membahu melindungi satu sama lain. Di saat Arya Binangun beserta para pendekar Sekar Buana hampir berhasil menang, di belakang Ki Aditya beserta pasukannya berjuang mati-matian melawan pendekar Tirtamaya pimpinan Wirabumi dan Wirabwana. Rama, ucap lirih Pitaloka yang melihat Ki Aditya dari kejauhan. Pitaloka kehilangan konsentrasinya mengkhawatirkan kondisi Ki Aditya yang sedang kewalahan melawan Wirabwana dan Wirabumi. Sementara Argasena dan Palapati yang berusaha membantu terus menghadapi dua pendekar Tirtamaya yang menghadang laju mereka. Wirabumi, Wirabwana, kalian tetap seperti dulu, suka main keroyokan, ucap Ki Aditya kepada dua pendekar Tirtamaya. Jangan banyak ngomong kamu Aditya, bentak Wirabumi sembari mengayunkan pedangnya ke arah Aditya. Sesaat rangkaian serangan diberikan Wirabumi dan Wirabwana secara bersamaan. Sementara Ki Aditya yang hanya mampu menangkis serta menghindar.
Sepertinya dua pendekar Tirtamaya sengaja tidak memberi kesempatan Ki Aditya untuk membalas serangan mereka. Hingga terlihat Ki Aditya yang sempoyongan diakibatkan dadanya yang mulai sulit untuk bernapas. Sepertinya luka lamanya saat melawan Rapanca kembali kambuh hingga sebuah tebasan dari Wirabumi yang gagal Aditya tangkis melesat mengenai dada Ki Aditya yang mengakibatkan luka sayatan yang mengangah, mengakibatkan darah yang mengalir keluar dari dada paruh baya itu. Guru! Teriak 20 murid Ki Aditya hampir serentak, sembari mereka yang berusaha menerobos para pendekar Tirtamaya yang sedang menahan mereka agar tidak bisa membantu Ki Aditya. Nampak murid Ki Aditya yang berusaha keras menerobos pendekar Tirtamaya guna menyelamatkan guru mereka. Sementara di kejauhan jarak 30 tombak, Pitaloka yang sedang menarik busurnya seketika terdiam. Rama! Teriak Pitaloka, disusul dia yang berlari menuju ke arah belakang medan perang di mana Ki Aditya sedang berlutut di bawah kaki dua detenkot Tirtamaya. Pitaloka, jangan! Teriak para Srikandi, suara teriakan yang menarik perhatian Wulandari guna melihat ke arah Pitaloka yang sedang berlari ingin menolong ayahandanya. Kalian, lindungi Pitaloka! Teriak Wulandari sembari berbaris bersama 5 Srikandi guna mengejar serta melindungi Pitaloka yang sedang larut dalam kekhawatiran. Beberapa kali Wulandari serta para Srikandi melepaskan anak panah ke arah musuh yang berusaha menyerang Pitaloka diam-diam. Sementara Kamandaka yang tiba terlebih dahulu beserta 100 penunggang kuda di tempat Ki Aditya. Yang Mas Aditya! Teriak keras Kamandaka dari atas pelana kudanya. Sontak para pendekar Tirtamaya yang terkejut melihat kedatangan Kamandaka beserta 100 penunggang kuda. Sampai kuda-kuda yang menerjang mereka sembari mengayunkan pedang menebas pendekar Tirtamaya, sebuah serangan fatal bagi para pendekar itu. Arganta beserta saudara-saudaranya melihat kesempatan untuk menolong Ki Aditya. Terlihat mereka yang dengan cepat bergerak serentak menerjang barisan pendekar yang sebelumnya menghalangi mereka. Seketika posisi pertempuran di garis belakang berubah dengan gugurnya puluhan pendekar Tirtamaya, murid langsung dari Mahaguru Arya Jenggala. Sesaat terlihat Pitaloka yang berlari mendekat ke arah ayahandanya yang sedang berlutut. Rama! Teriak Pitaloka yang datang diikuti Wulandari dan 5 Srikandi di belakangnya. Wirabumi tidak tinggal diam, segera dia berlari hendak menyambut Pitaloka dengan melayangkan tebasan pedangnya. Wirabumi melayangkan pedang ke arah Pitaloka sampai anak panah yang ditembakkan oleh Wulandari mengenai pedang Wirabumi, mengakibatkan pedang yang berbelok dan dengan mudah dihindari Pitaloka. Pitaloka terus berlari mengetahui Wirabuana hendak menebas kepala ayahandanya. Pitaloka sembari mengayunkan busurnya ke arah pedang yang diayunkan ke leher Ki Aditya. Tampak pedang yang beradu dengan busur mengakibatkan pedang yang terlempar ke samping bersama busur yang patah. Bangsat! Teriak Wirabumi sembari berlari guna memungut pedangnya. Rama, jangan tinggalkan Pitaloka. Ucap gadis itu menangis sembari memeluk tubuh ayahandanya yang sedang menggigil kedinginan, bersama nafas yang mulai tak teratur. Wirabuana melihat kesempatan, dia berlari hendak menebas Ki Aditya beserta putri secara bersamaan. Sampai Arganta yang datang menghantamkan tubuhnya ke tubuh Wirabuana, mengakibatkan tubuh Wirabuana yang jatuh ke samping. Sesaat tampak 2 pendekar yang berusaha bangkit sampai Arganta dan Balapati serta Buntala yang datang membantu. Wirabuana kewalahan menghadapi 4 murid andalan Ki Aditya yang mencoba melindungi gurunya. Wirabuana hendak mengambil pedang yang terjatuh saat tadi dihantam tubuh Arganta. Diawali Buntala yang maju melayangkan tendangan terbang, disambut Wirabuana yang menghindar, disusul Argasena dan Arganta yang maju. Mereka yang maju dengan sabetan pedang serta tendangannya.
Dan dengan susah payah Wirabuana menangkisnya sampai sebuah tendangan terbang balapati yang mengenai dada Wirabuana, mengakibatkan pendekar itu jatuh terpental ke belakang. Rama, teriak Pitaloka melepas kepergian Ki Aditya yang meregang nyawa. Kamandaka yang sedang menghalau para pendekar Tirtamaya sesaat menoleh kemudian berlari ke arah Pitaloka. Sementara Buntala dan Balapati serta Argasena lalu Arganta nampak merah wajahnya karena marah. Disusul mereka yang maju menghajar Wirabuana sampai Wirabumi yang datang setelah berhasil melumpuhkan Wulandari beserta 5 Srikandi. Sesaat tamat 2 pendekar Tirtamaya melawan 4 pendekar Daha murid Ki Aditya. Perkelahian sengit pun terjadi, sementara Wulandari yang mulai bangkit setelah tadi harus rela tersungkur dikarenakan tendangan Wirabumi yang menyasar ke arah parutnya. Tampak di sepasang mata Wulandari 5 Srikandi yang tewas dikarenakan sabetan pedang Wirabumi. Srikandi yang pandai panahan tapi lemah dalam pertahanan tentu sasaran empuk bagi Wirabumi yang mahir dalam seni tarung jarak dekat. Bergegas Wulandari bangkit guna membantu Arganta dan ketiga saudara seperguruannya. Pitaloka sesaat tampak menghapus air matanya. Disusul ia yang meletakkan jasad ayahandanya guna menuntut balas kepada Wirabumi dan Wirabuana. Sebuah anak panah jarak dekat Wulandari lepaskan ke arah Wirabuana, dan dengan sigap dihindarinya dengan loncat ke samping. Sampai tanpa dia sadari, Pitaloka segera melayangkan sabetan pedangnya ke arah leher Wirabuana. Tanpa teriakan serta suara, kepala Wirabuana terpisah jatuh dari tubuhnya. Dimas! Teriak keras Wirabumi disusul hujaman pedang 4 murid Ki Aditya ke arah tubuhnya. Nampak Wirabumi yang kesakitan dengan 4 pedang yang menancap ke perutnya, sampai Pitaloka yang datang sembari mengayunkan pedang memenggal kepala Wirabumi yang berani membunuh ayahnya. Di bawah cahaya senja yang tercipta seiring berjalannya Sang Hyang Bathara Surya yang telah berada di sebelah barat, terlihat seorang gadis berperawakan tinggi semampai dengan wajah cantik. Gadis cantik itu bernama Pitaloka, putri dari Ki Aditya, pendekar dari wilayah Daha. Pitaloka sedang dalam keadaan emosi yang memuncak. Terlihat jelas dari cara dia menatap musuh-musuhnya. Sebuah tatapan tajam menakutkan bersama wajah cantik yang seketika hilang terganti dengan raut wajah beringas penuh amarah. Pitaloka berdiri dengan nafas yang terengah-engah sembari memegang pedang yang berlumuran darah. Darah dari 2 kesatria yang tadi menjadi korban amarahnya. Pitaloka sedang mempersembahkan 2 kepala untuk Betari Durga. Wirabuana dan Wirabumi harus rela mati dengan cara terpenggal dikarenakan mereka yang berani membuat hati seorang wanita terluka. Sesaat dengan darah yang mengotori tubuhnya, Pitaloka berdiri tertegun seperti orang linglung sampai pedang yang terlepas jatuh dari tangannya. Gadis itu teringat akan jasad sang ayahanda yang sedang terlantar terbaring di atas tanah. Rama, teriak Pitaloka sembari berlari menghampiri jasad Ki Aditya. Sesaat Arganta beserta 3 saudaranya ikut berlari menyongsong jasad sang guru yang telah mangkal. Suara ratapan yang terdengar bersama tetesan air mata Pitaloka beserta ke-4 murid Ki Aditya. Puluhan murid Ki Aditya berdatangan setelah berhasil memaksa para pendekar Tirta yang mau berteguk lutut menyerah tanpa syarat. Hingga terlihat puluhan pendekar yang berasal dari wilayah Daha yang sedang bersimpuh menangis mengantar kepergian Maha Guru tercinta. Sementara dari kejauhan, Ki Kamandaka hanya bisa menatap penuh kesedihan, melepas saudara seperguruannya yang terlebih dahulu menyeberang ke alam baka menyusul Maha Guru Argawisesa.
Wulandari yang dari tadi ada di sana terdiam memaku melihat pemandangan yang mengiris-ngiris perasaannya. Sampai Wulandari yang teringat akan suaminya yang masih berperang di garis depan. Wulandari berjalan meninggalkan tempat itu hingga dia yang berlari menuju garis depan di mana perang masih berkecamuk hebat. Cuy, daripada aku menyerah, lebih baik aku mati. Ucap Rinjani yang maju melayangkan serangannya kepada Ki Kamandaka. Rinjani memiliki kecepatan yang patut dibanggakan. Terlihat dia dengan cara cepat melayangkan setiap serangannya ke arah Kamandaka. Sementara Ki Dharmajaya yang puluhan tahun berkelana di dunia persilatan tentu memiliki segudang pengalaman untuk menaklukkan Rinjani. Hingga sebuah kesempatan yang datang di mana ia mampu menangkis serta menangkap tendangan Rinjani. Bantingan dia hadiahkan kepada wanita cantik itu. Bantingan yang membuat Rinjani yang jatuh menghantam tanah dengan keras. Rinjani menggeliat kesakitan karena kuatnya bantingan Dharmajaya. Hingga sebuah ayunan pedang Dharmajaya guna mengakhiri perlawanan Rinjani. Wiraloka yang tiba datang menolong Rinjani. Bayu! Teriak Wiraloka sembari menangkis serangan Dharmajaya dengan pedangnya. Disusul sebuah tendangan yang Wiraloka berikan kepada Dharmajaya. Memaksa pria paruh baya itu menghindar dengan memundurkan beberapa langkah ke belakang. Wiraloka segera membantu Rinjani bangun. Kita serang bersama, Dimas. Baik, Bayu. Ucap Wiraloka disusul mereka yang menghujamkan pedang ke arah depan. Secara bersamaan yang segera dihindari oleh Ki Dharmajaya dengan mundur beberapa langkah ke belakang. Disusul sebuah sabetan pedang dari arah kiri dan kanan yang dilepaskan Rinjani serta Wiraloka secara bersamaan. Sekali lagi Ki Dharmajaya mencoba menghindar dengan menjatuhkan diri ke bawah. Ki Dharmajaya mencoba bangkit hingga tendangan Wiraloka dan Rinjani yang mendarat secara bersamaan ke tubuh Dharmajaya, mengakibatkan tubuh tua itu yang terdorong jatuh ke belakang. Kang Mas Dharmajaya! Teriak Jatmiko yang datang membantu dengan mengayunkan pedangnya. Sesaat terlihat Wiraloka serta Rinjani yang memainkan jurus tarian pedang guna melawan Jatmiko. Jatmiko kewalahan, sebisa mungkin ia bertahan sambil menunggu Ki Dharmajaya pulih dan membantunya. Sementara di tempat yang berada tak jauh, dua mahaguru masih berdiri tegak sambil terus melayangkan serangan mereka. Hingga Wulandari yang tiba di medan perang ingin membantu Arya Binangun yang sedang melawan Arya Jenggala. Kang Mas, ucap Wulandari sembari memasang kuda-kuda hendak membantu suaminya. Wulan, menyingkirlah! Ucap Arya Binangun kepada Wulandari. Kenapa Kang Mas? Biar aku membantumu. Ucap Wulandari yang keras kepala. Hingga tiba-tiba Arya Jenggala memberikan serangan kepada arah Wulandari. Wulan yang terkejut tidak bisa berbuat banyak, hanya mampu memejamkan mata membayangkan pedang yang mengoyak tubuhnya. Sampai Arya yang datang memasang badan menggantikan Wulandari menerima serangan pedang Arya Jenggala. Kang Mas! Teriak Wulandari ketakutan melihat suaminya tumbang dengan luka mengangah lebar di dadanya. Di pelukan tubuh Arya Binangun yang berada di pangkuan Wulandari. Sesaat terlihat Arya Binangun yang kembali pulih dengan cepat berkat ilmu Pancasona. Disusul Arya Binangun yang berdiri guna kembali bertarung. Wulandari pun seketika tersenyum lega melihat hal buruk tak terjadi kepada suaminya. Wulan, bantu Ki Jatmiko dan Ki Dharmajaya. Wulandari menganggukkan kepala pertanda dia sadar keberadaannya mengganggu Arya Binangun saat melawan Arya Jenggala. Wulandari meloncat menghujamkan pedang ke arah Rinjani dan Wiraloka, mengakibatkan sepasang pendekar Tirtamaya menghindar ke arah kanan dan sebelah kiri. Wulandari segera menyongsong Rinjani yang sedang berusaha bangkit.
Jatmiko menyadari jurus sepasang pedang kedua pendekar Tirtamaya telah berakhir. Segera Ki Jatmiko melayangkan serangan kepada Wiraloka. Sesaat tanpa pertarungan sengit, Wiraloka berhadapan dengan Jatmiko, sementara Wulandari berhadapan dengan Rinjani. Hingga tak jauh dari tempat itu, Ki Dharmajaya yang mulai pulih dengan seksama dia memperhatikan perkelahian yang terjadi di hadapannya. Hingga Ki Dharmajaya yang memutuskan membantu Jatmiko terlebih dahulu. Sesaat tampak Ki Jatmiko dan Ki Dharmajaya bahu-membahu mencoba memaksa Wiraloka bertekuk lutut guna menyerah. Sementara Wulandari serta Rinjani secara bergantian melayangkan serangannya. Hingga Ki Dharmajaya dan Jatmiko berhasil melumpuhkan Wiraloka lewat sebuah sapuan serta tendangan. Sapuan Jatmiko yang disusul tendangan terbang Ki Dharmajaya. Serangan yang mengakibatkan tubuh Wiraloka jatuh terjerembab ke tanah, menggeliat dengan rasa seperti terbakar dadanya, yang diakibatkan kuatnya tendang Ki Dharmajaya. Rinjani melihat saudara seperguruannya sedang kesakitan. Lihat kemana kamu? Ucap Wulandari disusul sebuah tendangan samping yang dia berikan mengenai wajah cantik Rinjani, mengakibatkan wanita itu harus jatuh tersungkur di tanah. Dalam waktu hampir bersamaan, dua dedengkot Tirtamaya berhasil dibekuk oleh 3 pendekar Sekar Buana. Sesaat tampak perang yang mulai berangsur mereda. Bersama para pemimpin serta pendekar Tirtamaya yang berhasil ditawan sementara. Segelintir prajurit gelang-gelang yang memilih kabur meninggalkan medan perang. Hingga tersisa Arya Jenggala yang masih bertahan dengan terus menyerang Arya Binangun. Arya Jenggala bertempur hanya demi egonya semata. Pukulan pedang dan tendangan Arya Jenggala lepaskan ke arah Arya Binangun. Dengan sigap dan cepat Arya Binangun menghindarinya dan terkadang menangkisnya. Sesekali Arya Binangun melepaskan serangan yang tertuju ke arah titik lemah Arya Jenggala. Titik lemah Arya Jenggala berada di pangkal lengan bagian dalam. Sebuah area yang sangat sulit sekali dijangkau, dikarenakan posisinya yang tersembunyi di antara dada dan lengan ditambah pertahanan Arya Jenggala yang begitu kuat. Arya Binangun tidak ingin Arya Jenggala menyadari bahwa dia telah tahu titik lemah musuhnya. Hingga dia yang memutuskan mendaratkan serangannya ke bagian yang lain dengan sesekali mencoba mengenai pangkal lengan Arya Jenggala. Sementara dari kejauhan para pendekar yang mampu menatap tanpa berani maju membantu Mahaguru mereka, mengerti bahwa kehadiran mereka hanya akan menjadi beban bagi sang Mahaguru Arya Binangun. Lihat sekelilingmu, sebaiknya kamu menyerah. Bentak Arya Binangun yang kesal dengan Arya Jenggala yang terus melakukan perlawanan. Tutup mulutmu dan lawanmu adalah aku. Teriak Arya Jenggala disusul pukulan Beraja Musti yang dia berikan kepada Arya Binangun sebagai jawabannya. Arya Binangun segera menghindar dengan melompat ke samping, disusul dia yang bersalto beberapa kali ke arah belakang guna mengambil ancang-ancang hingga dia yang melompat tinggi sembari menghadiahkan sebuah tebasan pedang kepada Arya Jenggala. Sesaat tampak Arya Binangun yang mendarat dengan pedang sambar nyawa yang menghantam pundak Arya Jenggala. Pukulanmu lemah seperti pukulan perempuan saja. Ucapan mengandung ejekan penuh kesombongan. Arya Jenggala lontarkan sembari dia yang mengibas-ngibaskan tangan ke tempat di mana tadi tebasan pedang Arya Binangun mendarat. Arya Binangun hanya bisa menghela nafas panjang. Mulai dari siang hingga petang, Arya Binangun mendaratkan setiap serangannya kepada Arya Jenggala, namun sama sekali tak berdampak. Dan begitu juga Arya Jenggala yang berkali-kali berhasil mendaratkan serangannya ke tubuh Arya Binangun, dan dengan cepat Arya Binangun pulih dengan ajian Pancasona miliknya. Tanpa saipi angin dan Pancasona, Arya Binangun mungkin telah binasa sedari tadi.
Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Ucap Arya Jenggala menyadari bahwa pukulannya membekas dalam diri Arya Binangun. Bukan pada tubuh, melainkan mental Arya Binangun. Pancasona memiliki kemampuan penyembuhan luar biasa. Namun Arya masih merasakan rasa sakit akibat setiap serangan yang diterimanya. Mereka yang melihat ajian Pancasona terpukau. Sementara Arya Binangun yang menggunakan ajian itu harus berkali-kali merasakan sakit yang luar biasa. Pertarungan dua Mahaguru kembali berlanjut. Kali ini Arya Binangun memutuskan menggunakan otak dalam bentuk siasat. Dasar pengecut, dasar banci, lawan aku sini. Teriak Arya Jenggala penuh amarah. Dikarenakan berkali-kali Arya Binangun menghindar serangannya, seolah Arya hanya sengaja menghindar menjaga jarak. Arya Binangun berencana mengulur waktu. Arya yakin di balik serangan dahsyat Arya Jenggala pasti memerlukan tenaga yang besar. Seperti saat melawan Controlono, Arya menggunakan siasat yang sama, namun kini musuhnya jauh lebih kuat daripada Controlono. Bersamaan cahaya lembayung senja yang mulai memudar, terlihat Arya Jenggala yang mulai kelelahan dengan nafasnya yang terengah-engah. Bajingan kamu, Arya Binangun! Teriak Arya Jenggala yang mulai kesal. Disusul dia yang berlari ke arah Arya Binangun sembari melayangkan ajian Braja Musti jarak dekat. Sebuah pukulan yang tertumpu pada suatu titik di mana tapak tangannya yang terkepal. Arya Binangun menghindarinya dengan membawa tubuhnya ke samping hingga sepasang matanya melihat gerakan pukulan Braja Musti dari dekat. Arya Binangun menyadari saat Arya Jenggala melepaskan pukulan Braja Musti, saat itu pula pertahanan terbuka bersama pangkal lengan juga terbuka lebar. Seketika suara keras pukulan Braja Musti Arya Jenggala yang menghantam tanah. Cuma segitu kemampuanmu? Apa karena tubuhmu yang mulai menua hingga pukulanmu seperti anak kecil? Ucap lancang Arya Binangun untuk Mahaguru Arya Jenggala. Bangsat kamu anak muda! Teriakan emosi Arya Jenggala sembari bersiap menghantam Arya Binangun dengan pukulan terkuatnya. Arya Binangun tersenyum disusul pedang sambar nyawa yang ia lempar ke tangan kirinya. Sesaat tampak dua Mahaguru yang berlari guna memberikan serangannya. Sampai jarak pukulan yang tercipta antara dua Mahaguru itu, Arya Jenggala menarik tangan guna menghantam tubuh Arya Binangun. Sementara Arya Binangun mengayunkan tangan kirinya hingga pedang sambar nyawa yang bergerak ke depan. Suara keras tercipta. Pukulan Braja Musti yang menghantam tubuh Arya Binangun mengakibatkan tubuh pemuda itu terpental lebih dari 10 tombak. Pukulan Braja Musti yang membuat tubuh Arya Binangun seperti terbakar hebat. Kejang-kejang bersama darah yang keluar lewat lubang panca inderanya. Sampai napas terakhir Arya Binangun hembuskan. Arya Jenggala kegirangan melihat musuhnya terbaring terkapar tak berdaya. Sampai darah yang tiba-tiba keluar dari pangkal lengannya mengalir ke bawah menuju telapak tangan yang masih terkepal, hingga ia melihat pedang sambar nyawa yang tergeletak di bawah kakinya. Kurang ajar! Teriak Arya Jenggala bersama tubuhnya yang tiba-tiba gemetaran kehilangan kekuatannya. Petang itu kali pertama darah mengucur keluar dari seorang Arya Jenggala. Sementara berjarak sekitar 20 tombak, Wulandari yang sedang menodongkan pedang ke leher Rinjani yang sedang berlutut nampak cemas hingga ia gemetaran, ketakutan akan hal buruk sedang menimpa suaminya. Kang Mas Arya! Teriak Wulandari sembari berlari meninggalkan Rinjani guna menghampiri tubuh suaminya. Rama!
Teriak Rinjani, disusul wanita itu bangkit menyusul Wulandari berlari. Sesaat tampak dua wanita yang berlari guna menyongsong tubuh kedua pria yang sedang tak berdaya setelah sebelumnya mereka terlibat baku hantam. Wulandari segera menyongsong tubuh suaminya yang sedang terkapar di atas tanah. Sementara Rinjani yang menangkap tubuh ayahandanya yang sedang lunglai kehilangan tenaganya. Rinjani memeluk tubuh Arya Jenggala yang berlumuran darah segar. Kang Mas, bangun Kang Mas. Suara Wulandari yang terdengar menyayat hati. Sesaat terdengar suara ratapan dua wanita dalam satu tempat. Mereka bertemu dalam satu titik kesamaan, berharap hal buruk tidak terjadi kepada pria yang mereka cintai. Seorang istri menangis tersendu-sendu sembari memeluk erat tubuh suaminya. Sementara tak jauh dari tempatnya, seorang putri sedang mengusap darah yang terus mengalir dari pangkal lengan ayahandanya. Wulandari dan Rinjani sedang larut dalam kesedihannya. Sesaat terdengar suara pilu yang seolah mampu menggetarkan langit dengan awan hitam yang segera berkumpul. Bersamaan terdengarnya suara gemuruh langit. Pertanda langit akan segera menyapu tempat itu dengan tetesan air hujan. Bangun Kang Mas, bangun. Suara ratapan Wulandari sembari menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. Sementara di belakang Wulandari, Sukma Arya Binangun sedang menatap tajam ke arah wanita yang sedang memangku raganya. Wulan, ucap sosok pemuda yang berdiri di belakang Wulandari. Sukma Arya Binangun yang tak bisa kembali ke tubuhnya hingga ajian Pancasona yang seolah-olah tak bekerja. Sukma Arya Binangun berusaha memaksa masuk ke dalam tubuhnya, namun sepertinya ada yang sengaja menghalangi Sukma itu bersatu dengan raganya. Sesaat kemudian tampak di sepasang mata Arya Binangun sosok Wulandari yang hilang memudar. Arya Binangun ketakutan setengah mati, terlihat dia yang menoleh ke arah kanan dan kiri. Hal serupa juga terjadi kepada yang lain. Mereka perlahan memudar menghilang dari hadapan Arya Binangun. Sesaat tampak alam langit yang berputar-putar cepat ke arah barat. Sukma Arya Binangun berdiri tanpa bisa berbuat banyak. Hingga terlihat keadaan yang perlahan mulai tenang. Arya Binangun yang terperanjat mendapati dirinya sudah berpindah alam. Aku di mana ini? Ucap Arya Binangun kebingungan mendapati dirinya sudah berpindah ke tempat lain. Hingga ia memindai sekelilingnya. Mengetahui dia sedang berada di bawah jurang yang berada di tengah hutan talun. Oh, kenapa aku di sini? Pikirnya hingga suara yang mengejutkannya. Suara keras yang terdengar bersama Arya Binangun yang melihat sebuah mobil yang menghantam dasar jurang setelah sebelumnya terjun bebas dari atas bukit terjal. Sukma Arya Binangun tertegun menatap keadaan mobil di mana dia melihat tubuh yang tak asing baginya. Sosok Arya yang sedang terhimpit badan mobil yang sedang ringsek dengan kepala berlumuran darah. Bersender di setir mobil sembari memegang erat kalung permata biru di tangannya. Sampai percikan api yang tiba-tiba muncul, Arya Binangun seketika tersadar. Dia terlempar kembali ke masa depan. Arya Binangun hanya bisa menatap tajam ke arah tubuh Arya yang sedang dalam bahaya, di mana sebentar lagi api akan membakar dirinya. Hingga Sukma Arya Binangun yang seolah tertarik agar masuk ke dalam tubuh Arya. Sampai suara yang terdengar. Kang Mas. Suara cerita Wulandari yang terngiang di kepalanya. Kang Mas, jangan tinggalkan aku. Kang Mas Arya, bangun. Teriakan keras yang terdengar di sepasang telinga Arya Binangun. Arya seketika teringat akan keberadaan Wulandari. Tidak, tempatku bukan di sini.
Teriakan keras Arya Binangun bersama dia yang mencoba sekuat tenaga melawan daya tarik agar sukma Arya Binangun tidak masuk ke tubuh Arya yang sedang terhimpit badan mobil. Sesaat tampak api yang semakin membesar membakar mobil beserta tubuh Arya. Sementara Arya Binangun masih melawan daya tarik yang sedang memaksanya, hingga suara mobil terdengar akibat ledakannya. Suara ledakan berkali-kali disusul asap hitam yang membumbung tinggi ke udara. Sebuah sukma Arya Binangun yang tenang setelah daya tarik itu menghilang, bersama mobil serta tubuh pemuda Arya yang hangus terbakar menjadi abu. "Arya!" Teriakan yang terdengar dari atas bukit memaksa Arya Binangun mengangkat kepala menatap ke atas. Terlihat di sepasang penglihatannya, Ridwan beserta 4 temannya yang sedang larut dalam kesedihan melepas kepergian Arya, pemuda yang menjadi anak didiknya. "Pak Ridwan," ucap Arya Binangun menatap pria yang telah berjasa dalam hidupnya. "Pak, terima kasih Pak atas kebaikanmu selama ini," ucap Arya Binangun disusul sosok Ridwan serta yang lain memudar hingga hilang dari pandangan Arya Binangun. Hingga saat tampak langit yang bergerak cepat, namun kali ini berbeda. Langit bergerak ke arah timur bukan ke arah barat. Sepertinya Arya Binangun akan kembali berpindah. Sampai ia melihat Wulandari yang sedang menangis sembari memeluk tubuh Arya Binangun. Disusul sebuah daya tarik yang kembali terasa, daya tarik yang memaksa sukma Arya Binangun kembali ke raganya. Arya Binangun kali ini tidak melawan. Sesaat sukma Arya Binangun tersedot masuk ke dalam tubuhnya. "Kang Mas," ucap Wulandari dengan wajah seketika berubah bahagia setelah melihat tubuh Arya Binangun yang perlahan membaik. Pancasona kembali bekerja, tampak dari warna kulit yang sebelumnya membiru perlahan kembali seperti sedia kala. Disusul tubuh Arya yang bergerak bangun dengan mata terbelalak bersama mulut yang mengangah mengambil napas panjang. Wulandari memeluk tubuh Arya Binangun yang segera disambut sebuah pelukan balasan dari Mahaguru Sekar Buana. Petang itu bersama secercah cahaya yang mulai memudar dan menghilang, meninggalkan langit Jawa Dwipa serta sukma Mahaguru Arya Binangun kembali bersatu dengan raganya. Setelah sebelumnya sukma Mahaguru Arya Binangun yang melayang melintasi waktu, sukma yang mengembara di saat raga Arya Binangun mati suri. Sesaat suasana di medan perang berubah seketika. Tempat yang sebelumnya diselimuti dengan kesedihan seketika berganti dengan kegembiraan, menyambut kembali hidupnya sang Mahaguru Padepokan Sekar Buana. Ratusan pendekar dan cantrik yang sebelumnya bersimpuh di tanah seketika berdiri sembari menghapus air mata. Sebagian dari mereka berjalan berlari menuju ke arah Mahaguru. Sampai tampak beberapa pendekar sepuh yang mengangkat tubuh Arya Binangun bermaksud hendak menggerakkannya. Wulandari yang tersenyum gembira melihat para pendekar yang sedang mengeluh-ngeluhkan suaminya. Suara riuh, gegap gempita, dan para cantrik pendekar terkadang menggema di bawah kaki Gunung Lawu. Sebuah gambaran yang terjadi di mana mereka larut dalam suasana gembira setelah berhasil memenangkan perang mereka. Arya Binangun tersenyum sesaat melihat pengikutnya yang larut dalam kebahagiaan. Sampai tatapan Arya yang tak sengaja jatuh ke arah Arya Jenggala yang sedang terbaring sekarat di atas pangkuan Dewi Rinjani. Seketika wajah Arya Binangun berubah, wajah yang sebelumnya menyiratkan kebahagiaan berubah dengan wajah yang menggambarkan kesedihan, disusul Arya Binangun yang mengangkat tinggi tangan kanannya. Tangan kanan yang dianggap sebagai sebuah isyarat untuk para pengikutnya, disambut dengan pengikutnya yang seketika terdiam berdiri memaku tanpa mengeluarkan suara. "Turunkan aku," pinta Arya Binangun kepada mereka yang sedang menggotongnya, dan segera para pendekar menurunkan tubuh pemimpin mereka.
Dengan ditemani Wulandari, terlihat Arya Binangun yang berjalan menuju ke arah Mahaguru Arya Jenggala yang sedang terbaring sekarat di atas pangkuan Dewi Rinjani. Bersama Wulandari, Arya Binangun menjatuhkan tubuhnya bersimpuh samping tubuh Mahaguru Arya Jenggala yang sedang berlumuran darah. Arya Jenggala menatap tajam Arya Binangun sampai sebuah senyum mengembang di wajahnya. Pertanda dia menerima dengan lapang dada atas kekalahan yang mencerminkan pribadi seorang kesatria. Sampai sebuah sanjungan yang Arya Jenggala berikan untuk musuhnya itu. Kamu memiliki jiwa pendekar sejati, ucap lirih Arya Jenggala dengan nafas terengah-engah. Sebuah kehormatan bisa berakhir di tanganmu, Mahaguru Arya Binangun. Ucapan yang seolah-olah dipaksakan karena tenaganya yang mulai habis. Rama, jangan diteruskan. Simpan tenagamu, Rama, ucap lirih Rinjani sembari menangis tersendu-sendu. Mahaguru, Anda harus selamat. Padepokan Tirtamaya membutuhkanmu, ucap Arya Binangun yang disambut sebuah senyuman oleh Mahaguru Arya Jenggala. Sampai Kamandaka yang tiba dengan kudanya. Disusul ratusan cantrik berjalan mendekat ke medan laga sembari mengawal 60 pendekar Tirtamaya yang berhasil mereka paksa menyerah. Para pendekar Tirtamaya yang berjalan tanpa senjata dengan tangan terikat. Guru, teriak seorang pendekar yang tanpa sengaja melihat ke arah Arya Jenggala yang sedang terkapar sekarat di atas pangkuan Dewi Rinjani. Suara ratapan 60 pendekar disusul mereka yang mendobrak mencoba menerobos barisan cantrik serta pendekar yang sedang mengawal. Hei, diam, ucap Kamandaka tegas sembari menghunuskan pedangnya. Kamandaka serta ratusan pasukannya siap menghujamkan pedang menghabisi 60 pendekar Tirtamaya. Hentikan, biarkan mereka, lepas. Sendika dawuh Mahaguru, ucap Kamandaka disusul para pendekar Tirtamaya yang berlari menghampiri Mahaguru Arya Jenggala. Sesaat tampak para pendekar Tirtamaya yang bersimpuh di atas tanah sembari menangis meratapi kondisi gurunya yang sedang sekarat. Guru, kami bersedia mengikutimu sampai mati, Guru, ucap Wiraloka sembari menangis. Benar, Guru, kita balas mereka. Suara riuh yang terdengar disambut Arya Jenggala mengangkat tangan. Diam semua. Dengarkan Romo berbicara dulu, ucap Rinjani kepada saudara-saudaranya. Seketika suasana menjadi hening dengan isak tangis yang sesekali terdengar. Kalian jangan menambah beban dosa. Cukup sampai di sini saja. Kembalilah ke padepokan. Kalian tahu, sudah kehendaknya Sang Hyang Widi aku berakhir di tangan Mahaguru Arya Binangun. Mahaguru Arya, ampunilah murid-muridku, Mahaguru, ucap Arya Jenggala sembari menatap ke arah Arya Binangun. Sebuah tatapan dengan disertai mimik wajah yang menghibah. Arya Binangun menganggukkan kepala sebagai pertanda dia tak keberatan dengan permintaan Arya Jenggala. Disusul sebuah senyum yang mengembang di wajah sang Mahaguru Tirtamaya. Sesaat tampak mata Arya Jenggala yang tak bergerak ditambah senyum yang terus menghiasi wajahnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap lirih Arya Binangun serta Wulandari. Rinjani menatap Arya Binangun serta Wulandari sampai ia melihat dengan seksama ayahandanya. Hingga wanita itu yang berlumuran air menetes mengalir bersama darah segar.
60 ratapan pendekar Tirtamaya menangisi Mahaguru Arya Jenggala. Arya Binangun segera bangkit dari duduknya meninggalkan jasad Arya Jenggala yang sedang dipangku Rinjani. Bagaimana dengan mereka, Mahaguru? Tanya Kamandaka kepada Arya Binangun. Sudah, biarkan mereka, lepaskan saja, ucap Arya Binangun sembari menuntun Dewi Wulandari ke tempat tendanya. Wulandari yang tersenyum menatap sosok pemuda pemberani yang memiliki cinta kasih dalam dirinya. Dalam remang-remang petang menjelang datangnya malam, terdengar ratapan penuh kesedihan di tempat itu. Sampai api yang berkobar di mana Rinjani beserta 60 saudaranya sedang membakar jasad Arya Jenggala beserta 40 muridnya. Sementara di sisi lain, di bawah todongan tombak serta anak panah, 200 prajurit gelang-gelang yang sedang sibuk mengurus jasad prajurit yang gugur. Sementara itu berjarak 100 tombak, terlihat api yang sedang menyala membakar jasad Ki Aditya beserta jasad 80 pengikutnya. Waktu bergulir dengan cepat, tak terasa malam telah berlalu disusul kemunculan cang fajar yang bersinar terang dengan cahaya kuning keemasannya. Sementara di depan perkemahan Cekar Buana, di bawah ancaman mata tombak serta tajamnya mata pedang yang dibawa oleh puluhan cantrik Padepokan Cekar Buana, terlihat Senopati Wiraraga yang dipaksa duduk bertekuk lutut bersama 200 prajurit gelang-gelang yang tertangkap. Sebuah keputusan yang diambil guna menentukan hukuman yang layak bagi Senopati Wiraraga dan para pengikutnya.